Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Suryani dengan NIM 121701023 dari kelas Matematika A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan soal nomor 1 UAS mata kuliah dasar-dasar pemrograman tahun 2021. Berikut ini pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada tentang komputer dan pekerjaan manusia. Yang kedua, algoritma dan bahasa program. Yang ketiga, hubungan algoritma, pekerjaan, dan komputer. Yang keempat, ada variabel, data, dan operator. Yang kelima, ada urutan, pilihan, dan pengulangan. Yang keenam, ada array dan struktur. Yang ketujuh, ada fungsi dan prosedur. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang komputer dan pekerjaan manusia. Seperti yang kita tahu, komputer itu merupakan alat bantu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya untuk menyelesaikan pekerjaan manusia. Walaupun tidak semua pekerjaan manusia itu dapat dikerjakan oleh komputer. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh manusia dan komputer ini memerlukan setidaknya 3. Yang pertama, yaitu bahan berupa data. Yang kedua, wadah berupa variabel. Yang ketiga, alat berupa operator matematika. Bahan atau data ini terdiri dari angka, karakter, dan sinyal yang disajikan dalam angka dan karakter. Selanjutnya, wadah atau variabel merupakan suatu wadah untuk menyimpan data. Oleh karena itu, jenis wadah ini akan menyesuaikan dengan data yang akan disimpan. Lalu yang ketiga ada alat atau operator matematika. Alat yang digunakan dalam program ini berguna untuk memproses data yang berupa angka maupun karakter. Untuk memproses angka, maka digunakan operasi aritmatika, perbandingan, dan logika. Selanjutnya, ada algoritma dan bahasa program. Algoritma itu merupakan urutan perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan bahasa program adalah bahasa yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa algoritma ke dalam bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh komputer. Tujuan adanya bahasa program ini kan untuk menerjemahkan bahasa algoritma ke dalam bahasa mesin agar bisa dimengerti komputer. Jadi komputer itu tidak mengerti bahasa algoritma, tetapi harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa mesin. Nah, maka dari itu ada 2 cara penerjemahan. Yang pertama ada interpreter, yang kedua ada compiler. Yang pertama interpreter. Interpreter ini menerjemahkan program ke dalam bahasa mesin sekaligus kemudian nantinya akan dieksekusi. Sedangkan compiler ini menerjemahkan perintah dalam program baris demi baris. Yang ketiga adalah tingkatan bahasa program. Tingkatan bahasa program ini terdiri dari 3. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, yang kedua ada bahasa tingkat menengah, yang ketiga ada bahasa tingkat tinggi. Yang pertama bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa mesin yang instruksinya itu dapat dikerjakan langsung oleh komputer. Bahasa tingkat rendah ini berupa kode biner 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah ini merupakan bentuk manusiawi dari bahasa mesin, yang mana instruksinya ini masih perlu diterjemahkan assembler ke dalam bahasa mesin. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa program yang lebih dekat ke bahasa manusia. Contohnya yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya, hubungan algoritma, pekerjaan, dan komputer. Algoritma, pekerjaan, dan komputer ini memiliki hubungan satu sama lain. Komputer, seperti yang kita tahu, merupakan alat bantu yang membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun kita tahu tidak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh komputer. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh komputer ini membutuhkan setidaknya bahan berupa data, wadah berupa variabel, alat berupa operator matematika, dan juga cara atau prosedur yang dinamakan dengan algoritma. Selanjutnya ada variabel, data, dan operator. Berikut ini akan saya bahas mengenai variabel terlebih dahulu. Variabel merupakan wadah untuk menyimpan data.
atau bisa diartikan sebagai nama yang menunjuk pada data yang disimpan. Sifat variabel diantaranya ada 6. Yang pertama, variabel itu merupakan sebuah nama. Yang kedua, tipe variabel itu menunjuk kepada tipe datanya. Yang ketiga, variabel ini isinya adalah data. Yang keempat, nama variabel ini menunjuk isinya. Yang kelima, isi dari variabel itu hanya satu data. Jadi tidak boleh lebih, harus satu data. Yang keenam, nama variabel ini unik atau tunggal. Unik atau tunggal di sini, jadi nama variabel itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah ada dalam bahasa program, seperti kata while. Setelah variabel, selanjutnya yaitu data. Data ini merupakan objek atau bahan yang akan diolah atau diproses oleh komputer sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Data ini memiliki tipe data. Tipe data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tipe data dasar atau primitif. Yang kedua, tipe data bentukan atau user-defined. Tipe data dasar atau primitif merupakan tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman atau compiler dan dapat langsung digunakan. Tipe data dasar ini ada chart atau karakter, ada integer atau bilangan bulat, ada float bilangan real, dan juga ada boolean. Boolean ini adalah tipe data dasar yang bernilai benar atau salah. Benar itu dilambangkan dengan angka 1, sedangkan salah itu dilambangkan dengan angka 0. Yang kedua, tipe data bentukan atau user-defined, terdiri dari array atau lari, string, dan juga struktur. Array, string, dan struktur ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Setelah variabel dan data, ada juga yang namanya operator. Nah, operator ini terbagi menjadi 3, ada aritmatika, operator logika, dan juga operator perbandingan. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika ini ada operator perkalian, operator pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan modulo. Modulo di sini yaitu sisa hasil bagi. Misalkan 5 modulo 2, berarti sisanya 1, karena 5 dibagi 2 itu menghasilkan sisa yaitu 1. Untuk tipe operand, operand itu data yang dikenai operasi, bisa dilihat di tabel, ada float integer, dan ada juga yang integer saja. Tipe hasilnya juga ada yang float integer, ada yang float saja, dan juga integer saja. Yang kedua yaitu operator logika. Operator logika ini ada AND atau conjunction, ada OR atau disjunction, ada juga NOT atau negation. Tipe operandnya logika, dan tipe hasilnya juga logika. Lalu yang ketiga, ada operator perbandingan. Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Tipe operandnya ada float, integer, dan chart, sama. Kelima-limanya float, integer, chart, dan tipe hasilnya itu adalah logika. Selanjutnya ada urutan, pilihan, dan pengulangan. Berikut ini akan saya jelaskan urutan terlebih dahulu. Urutan itu memiliki prinsip. Prinsipnya adalah kontrol sederhana dalam algoritma yang memperhatikan urutan dieksekusinya perintah. Jadi urutan ini sangat penting dalam algoritma karena urutan inilah yang nantinya menjadi acuan di mana perintah itu akan dieksekusi paling dulu atau tidak. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat urutan itu kondisi awal perintah. Akibat dari prinsip urutan ini, programmer menuliskan perintah di baris di mana semua kondisi awal terpenuhi. Untuk notasi algoritmiknya, urutan ini ditulis per baris. Jika beberapa instruksi ditulis dalam satu baris program, maka harus diberi tanda titik koma. Nah, jadi urutan ini penulisannya itu per baris, jika tidak, maka jika ditulis satu baris, harus diberi tanda titik koma. Urutan ini
sangat penting untuk diperhatikan karena yang ditulis pada baris pertama itu merupakan perintah yang akan dieksekusi pertama. Selanjutnya yaitu urutan bagi pelaksana, yaitu perintah dikerjakan secara berurut sesuai urutan penulisan algoritma. Sedangkan urutan bagi programmer, perintah ditulis secara berurutan sesuai dengan urutan langkah penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya setelah urutan ada yang namanya pilihan. Pilihan ini dalam bahasa pemrograman yang sering digunakan itu adalah if then. If kondisi dan perintah. Kondisi ini berupa pernyataan, yang mana pernyataan ini bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Jika kondisi terpenuhi, maka pernyataan bernilai benar dan perintah akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisi tidak terpenuhi, maka pernyataan ini akan bernilai salah dan perintahnya tidak akan dikerjakan. Lalu untuk notasi algoritmiknya ada 3. Yang pertama untuk satu kasus dua aksi, satu kasus satu aksi, if kondisi terpenuhi dan perintah sama seperti sebelumnya. Jika kondisi terpenuhi di sini berarti bernilai benar, maka perintah akan dilakukan. Jika tidak terpenuhi, bernilai salah, maka tidak akan dilakukan. Selanjutnya satu kasus dua aksi, if kondisi terpenuhi dan perintah 1, else perintah 2. Jadi jika kondisi terpenuhi bernilai benar, maka perintah 1 yang akan dikerjakan. Tetapi jika kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka perintah 2 lah yang akan dikerjakan. Yang ketiga, 2 kasus atau lebih. 2 kasus atau lebih ini merupakan gabungan dari satu kasus satu aksi dan satu kasus 2 aksi. Yang mana dalam algoritma ini ditulis if kondisi 1 terpenuhi dan perintah 1, else if kondisi 2 terpenuhi dan perintah 2, else perintah 3. Selanjutnya yaitu ada pengulangan. Pengulangan ini diacu oleh hitungan dan juga kondisi. Perintah pengulangannya bisa berupa while, kondisi, repeat until kondisi, atau for kawasan variabel pencacah. Syarat pengulangan itu harus berhenti. Ada juga pengulangan yang tidak berhenti, itu namanya infinite loop. Selanjutnya, elemen pengulangan, ada kondisi. Kondisi inilah yang menyebabkan pengulangan tersebut dilakukan ataupun dihentikan. Yang kedua, ada perintah mengulang. Perintah mengulang ini harus jelas. Saat awal pengulangan, sebelum mengeksekusi badan pengulangan itu perintah yang diulang, dan juga setelah badan pengulangan dieksekusi minimal 1 kali. Yang ketiga, badan pengulangan merupakan perintah yang diulang atau perintah yang menuju kondisi pengulangan. Yang keempat, ada inisialisasi. Inisialisasi ini merupakan persiapan pengulangan, yang mana nantinya keadaan itu akan diset untuk persiapan pengulangan, dan akan ada set variabel yang akan dijadikan kondisi pengulangan. Tapi inisialisasi ini atau persiapan pengulangan kadangkala tidak dilakukan jika pengulangannya itu acuannya hitungan, bukan kondisi. Yang kelima yaitu terminasi. Terminasi ini merupakan perintah setelah dilakukannya pengulangan. Materi selanjutnya yaitu mengenai array dan struktur. Bisa dilihat ciri-ciri dari array. Yang pertama, satu nama variabel menyimpan beberapa nilai. Bisa dilihat di ilustrasi ini. Ini ada variabel var1. Jadi di var1 itu memiliki banyak nilai. Menyimpan nilai 4, 7, 2, 4, 5, 2, 1. Inilah yang dinamakan array karena menyimpan beberapa nilai, lebih dari 1. Kan kalau di pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa variabel itu hanya menyimpan satu data atau satu nilai, tetapi di array ini bisa beberapa nilai. Yang kedua, data disimpan dalam elemen array ditandai dengan indeks. Indeks di sini yang ini dalam kurung 1, 2, 3, ini 4, ini 5. Yang ketiga, tipe data elemen array itu sama.
Yang keempat, jumlah elemennya itu bersifat tetap. Adapun cara untuk memesan variabel array, yang pertama itu dengan menyebutkan nama, jenis atau tipe data elemen, dan jumlah elemen variabel array. Contohnya saat kita membuat variabel nilai berjenis integer. Integer di sini adalah bilangan bulat untuk 100 nilai. Maka kita bisa memesannya dengan menulis int itu untuk integer, v nilai, variabel nilai, v nilai itu. Indeksnya itu 100 karena ada 100 nilai. Nah, untuk mengakses data variabel array ini bisa dengan cara kita menyebutkan nama variabel diikuti dengan indeks dalam kurung. Contoh, saat variabel nama berindeks 3 dipanggil, diakses, maka yang keluar itu adalah Ahmad Amin. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini memiliki ciri. Yang pertama itu menyimpan lebih dari satu data dengan jenis berbeda. Perbedaannya terbalik dengan array. Kalau array itu menyimpan lebih dari satu data dengan jenis yang sama. Kalau struktur itu jenisnya berbeda. Cara mengakses struktur itu dengan menyebutkan nama variabel berikut nama elemen dihubungkan dengan tanda titik. Untuk mendefinisikan struktur, ini ada contohnya, struk v underscore mhs, string name, string nama, int umur, int itu integer, umur berarti umur itu bilangan bulat, karena umur itu pasti bilangan bulat. Terus jenis kelamin ini chart, karena karakter jenis kelamin perempuan, laki-laki, itu tipe datanya chart. Selanjutnya yaitu fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur ini merupakan macam-macam dari subprogram. Fungsi ini diartikan sebuah algoritma yang dapat berdiri sendiri dan dapat dipanggil dari mana saja. Fungsi ini merupakan transformasi dari beberapa nilai menjadi satu nilai. Fungsi ini bisa untuk mengembalikan satu nilai. Sedangkan prosedur ini merupakan subprogram yang mengerjakan aktivitas yang spesifik dan menghasilkan sesuatu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.